Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Gimana ini teman-teman kabarnya? Semoga semua masih bersemangat menunggu pengumuman hasil integrasi SKD dan SKB pada tanggal 30 nanti. Sebagai bahan wacana, pada video kali ini kita akan membahas mengenai 5 kesalahan fatal yang bisa menggugurkan peserta SKB pada tahap pemberkasan. Pada pembahasan kali ini, kita mengacu pada pengalaman teman-teman yang gugur pada seleksi pemberkasan tahun 2018 sekaligus berdasarkan edaran dari BKN. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dan berikut ini adalah 5 kesalahan fatal penyebab peserta bisa digugurkan pada tahap pemberkasan CPNS. Pada poin yang pertama, di sini adalah kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai. Jika kita lihat pada tahun-tahun sebelumnya, selalu ada saja peserta yang digugurkan karena kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang disyaratkan. Di sini kita mengambil salah satu contohnya adalah peserta yang mendaftar pada Pemprov Jawa Timur. Di sini, peserta mendaftar pada jabatan guru teknik pengelasan ahli pertama dengan kualifikasi pendidikan yang diminta adalah S1 teknik mesin, sedangkan pada peserta tersebut merupakan lulusan dari D4 teknik pengelasan. Nah, di sini, meskipun peserta tersebut sudah berjuang pada tahap SKD dan SKB dan menjadi satu-satunya peserta yang lolos ke tahap pemberkasan, tetapi akhirnya digugurkan karena kualifikasi pendidikannya yang tidak sesuai. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu akreditasi prodi dan kampus yang tidak sesuai. Pada poin kedua ini adalah salah satu poin yang paling banyak menggugurkan peserta pada seleksi administrasi dan pemberkasan. Kebanyakan akreditasi prodi dan kampus yang diminta adalah sesuai dengan tahun lulus peserta pelamar CPNS. Dan beberapa peserta masih miskomunikasi dan melampirkan akreditasi terbaru dari prodi dan kampus mereka. Nah, di sini kita akan mengambil contoh salah satu peserta yang gagal karena akreditasi yang tidak sesuai. Ini merupakan peserta yang mendaftar pada Pemprov Jawa Timur untuk jabatan guru matematika ahli pertama. Peserta ini mengambil formasi cum laude dengan persyaratannya adalah akreditasi kampus dan prodi A saat lulus. Sedangkan pada saat peserta ini lulus, yaitu pada tahun 2012, akreditasi kampusnya masih B. Sehingga meskipun peserta ini sudah lolos ke tahap pemberkasan dan melewati tahap SKD dan SKB, tetapi akhirnya tetap digugurkan karena akreditasi kampusnya yang tidak sesuai. Lalu kita masuk ke poin yang ketiga. Untuk poin yang ketiga ini adalah khusus untuk tenaga kesehatan, yaitu masa berlaku STR pada tenaga kesehatan. Dan berikut ini adalah contoh peserta yang gugur pada tahap pemberkasan karena STR-nya diterbitkan setelah masa pendaftaran CPNS. Di sini adalah peserta yang mendaftar pada jabatan psikologi klinis ahli pertama. Alasan digugurkannya peserta ini adalah karena STR yang bersangkutan diterbitkan setelah masa pendaftaran CPNS. Ini adalah contoh kasus pada tahun 2018 kemarin. Kemudian kita langsung aja masuk ke poin yang keempat, yaitu menjadi bagian atau anggota partai politik. Untuk peserta CPNS yang ketahuan menjadi bagian atau anggota partai politik akan langsung digugurkan pada tahap pemberkasan. Hal ini sesuai dengan siaran pers BKN nomor 44-BKN-10-2020. Dan berikut ini adalah kutipan dari siaran tersebut. Peserta yang dinyatakan lulus pada saat pengumuman hasil akhir pada tanggal 30 Oktober 2020 nanti tidak serta-merta dapat diangkat menjadi CPNS. Ada sejumlah verifikasi peserta yang dilakukan. Misalnya, keabsahan dokumen pendidikan, kesehatan, keterangan tidak pernah diberhentikan sebagai CPNS atau anggota TNI Polri, dan tidak terlibat dalam politik praktis atau menjadi anggota atau bagian dari partai politik. Peserta yang terbukti memiliki keterlibatan dengan parpol dan politik praktis dapat digugurkan kelulusannya. Sejumlah ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan PNS. Lanjut ke poin berikutnya. Pada poin kelima ini adalah tentang keabsahan dokumen. Untuk pemberkasan tahun ini direncanakan akan dilakukan secara digital.
Jadi tidak ada salahnya buat teman-teman untuk mulai mengecek keabsahan dokumen yang dimiliki. Salah satunya dengan mengecek apakah ijazah teman-teman sudah terdaftar dalam Kemendikbud atau belum. Dan di sini kita lampirkan bagaimana caranya mengecek apakah ijazah kita sudah terdaftar atau belum, yaitu melalui yang pertama adalah Forlap, kedua PD Dikti, dan yang ketiga Sivil. Ini nanti akan kita taruh linknya pada deskripsi video. Jadi teman-teman bisa mengecek dengan cara memasukkan nama atau nomor ijazah pada kolom yang disediakan dan melihat apakah ijazah teman-teman sudah terdaftar atau belum. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.